Efesus 3 ayat 4-6 menuliskan, "Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh, kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, karena berita Injil, turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh, dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus." Dalam ayat yang kita baca, Paulus membicarakan pengenalannya tentang rahasia Kristus. Rahasia ini tidak diberitakan kepada anak-anak manusia dari zaman angkatan-angkatan dahulu. Manusia dari generasi yang lama tidak mengerti tentang rahasia yang Tuhan berikan kepada Paulus, di mana orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi menjadi satu manusia baru di dalam Kristus Yesus. Kata anggota-anggota tubuh di sini mengacu pada manusia baru yang juga tertulis di Efesus 2 ayat 15. Manusia baru berlawanan dengan manusia lama. Ada banyak individu di dunia ini, tetapi hanya ada satu manusia lama. Dengan cara yang sama, ada banyak orang-orang Kristen, tetapi hanya ada satu manusia baru, yaitu gereja. Untuk mengerti apakah manusia baru itu, kita perlu mengerti apa manusia lama itu. Manusia lama adalah manusia yang jatuh dalam dosa. Setiap orang di dalam Adam bukan hanya orang yang berdosa di hadapan Tuhan, tetapi mereka juga adalah manusia lama. Orang-orang berdosa, yaitu manusia lama, setelah mereka mendengarkan berita Injil dan percaya kepada Kristus serta diselamatkan, dia menjadi manusia baru. Bukan hanya telah menjadi manusia baru secara individu, mereka juga bergabung dengan semua orang Kristen untuk menjadi manusia baru yang korporat. Efesus pasal 1 membicarakan tentang gereja sebagai tubuh Kristus. Pasal 2 membicarakan cara untuk membangun tubuh Kristus. Pasal 5 membicarakan tentang tanggung jawab gereja. Dan pasal 6 membicarakan peperangan gereja. Puncak pekerjaan Tuhan adalah gereja yang merupakan manusia baru. Tuhan menyelamatkan kita agar kita dapat menjadi satu manusia baru di dalam Kristus. Kekurangan besar di kalangan kekristenan hari ini adalah bahwa setiap orang ingin menjadi satu individu Kristen. Semua orang ingin menjadi baik dan berapi-api. Semua orang ingin duduk dan mendengarkan khotbah yang baik. Singkatnya, setiap orang hanya ingin menjadi orang Kristen secara individu. Allah ingin mendapatkan bejana yang korporat, yang akan menghancurkan iblis dan menggenapkan rencananya. Allah tidak ingin melihat orang Kristen tercerai-berai. Allah ingin agar orang-orang Kristen disatukan untuk menjadi manusia baru yang korporat. Surat Efesus pasal yang kedua membicarakan tentang Kristus menciptakan satu manusia baru dari dua kelompok orang. Tetapi di sana tidak diberitahukan seperti apa manusia baru itu. Menurut Kolose 3 ayat 10-11, manusia baru itu terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Di dalam manusia baru ini tidak ada orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tidak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Manusia baru ini bukanlah masalah ada atau tidaknya perbedaan. Hal ini adalah perkara menjadi manusia baru atau tidak. Perkara manusia baru tidak berada di dalam ranah menjadi orang Yunani atau orang Yahudi. Manusia baru itu hanyalah Kristus. Sifat manusia baru itu juga adalah Kristus.
Di dalam manusia baru, Kristus adalah segalanya dan di dalam semua. Kita bahkan dapat dengan berani mengatakan bahwa Kristus adalah gereja dan gereja adalah Kristus. Karena segala sesuatu di dalam manusia baru, yaitu gereja, adalah Kristus. Konstitusi manusia baru hanyalah diri Kristus sendiri. Karena sifat manusia baru ini adalah Kristus, kita dapat mengatakan bahwa gereja adalah Kristus. Lukas 12 ayat 50-51 menuliskan, "Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan." Mengapa Tuhan mengatakan hal ini? Tuhan mengatakan hal ini karena Dia mengatakan bahwa Dia akan melemparkan api ke bumi. Api ini adalah api hayat Tuhan. Ini berarti Dia akan memberikan nyawanya kepada semua orang yang mau percaya kepadanya di bumi, sehingga mereka akan dilahirkan kembali dan menerima hayat Tuhan. Akan tetapi, hal ini hanya dapat diselesaikan setelah pembaptisannya, yang mengacu pada penyalibannya. Injil Yohanes pasal 12 mengungkapkan bahwa gereja dihasilkan dari kematian dan kebangkitan Kristus. Dialah biji gandum yang jatuh ke tanah, mati, dan menghasilkan banyak buah, yaitu gereja di dalam kebangkitannya. Dari kedua potongan firman ini, kita boleh tahu bahwa gereja dihasilkan oleh hayat Kristus. Melalui kematian dan kebangkitannya, Kristus melepaskan hayatnya dan membagikannya kepada orang-orang percaya. Orang-orang percaya ini kemudian disatukan menjadi gereja. Di dalam perjanjian baru, ada dua cara untuk memandang Kristus. Di satu sisi, Dia adalah Yesus orang Nazaret. Ini adalah Yesus Kristus secara individu. Di sisi yang lain, Dia adalah Kristus dan gereja, Kristus yang korporat. 1 Korintus 12 ayat 12 merujuk pada aspek kedua saat mengatakan, "Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus." Apapun selain Kristus bukanlah gereja. Hanya ada satu hal di dalam diri orang Kristen yang merupakan bagian gereja. Hal ini adalah Kristus. Selama perjamuan kudus, bagian yang kita pecahkan dari keseluruhan roti melambangkan tubuh Kristus, yaitu gereja. Gereja bukanlah sesuatu yang ditambahkan pada Kristus, tetapi gereja adalah sesuatu yang muncul dari Kristus. Saat ini banyak perpecahan di antara anak-anak Tuhan. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan dalam organisasi, pandangan pribadi, konsep, pilihan, preferensi, dan doktrin. Tetapi di mata Tuhan, gereja tidak dapat dipisahkan. Semua perbedaan ini hanyalah perbedaan lahiriah. Perbedaan-perbedaan ini bukanlah perbedaan dalam realitas intrinsik gereja. Gereja tersusun dari semua orang percaya dan Kristus. Gereja adalah Kristus yang korporat. Ketika semua orang kudus dipersatukan di dalam Kristus, kita memiliki gereja. Karena hanya ada satu Kristus, maka hanya ada satu gereja. Oleh karena itu, gereja tidak terbagi-bagi dan tidak dapat dipisahkan. Tuhan memberkati.